memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah ya. Masih di tema kita pagi hari ini. Salam itu damai, bukan untuk zolim. Dengan bintang tamu yang hadir di studio, Masya Allah senang banget ya. Ada Prada Marinir Reza Prasetya Wibowo. Yang ayahnya ternyata lebih muda dari Ustadz Maulana. Kayaknya lagi nonton. Ayah sama ibu lagi nonton. Coba sama dong. Ayahnya lagi nonton. Ayahnya lagi nonton sama ibu. Ya. Lagi nonton bareng keluarganya. Ya sekalian nanya tadi yang sebelum iklan. Sekalian nanya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, halo Ibu. Iya. Ini di sini. Lagi nonton. Lagi nonton ya di sini ya? Iya. Ayo Mas nanya, Reza, nanya. pertanyaannya Nanya, tadi ke nanya, Ustadz nanya. Maulana tadi. Pertanyaannya diulang lagi boleh, Iya. silakan. Emang benar ya, seseorang yang dengan sengaja merusak alam akan mempercepat azab dan musibah dari Allah. Kadang suka sebel sih. Kalau ada orang yang bukannya merawat tapi merusak. Ah, bukannya nanem malah Mohon punya orang jawabannya. tanamannya ditebang-tebang, Betul, dipukul-pukulin. betul sekali. Gimana Ustadz Maulana, mohon izin penjelasannya. Aku emosi ini. Iya langsung Ustadz, mumpung lagi emosi. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua para perusak alam. Ketahuilah akan diminta pertanggungjawabannya. Karena di situ ada makhluk-makhluk Allah. Ketahuilah ada makhluk kecil yang lagi ada di sana. Ada orang masuk neraka disebabkan karena kucing. Ada orang masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Terus Anda merusak. Maka ketika orang merusak, tunggu azab yang akan datang. Makanya orang yang menebang pohon, terjadilah erosi, kemudian terjadi banjir bandang. Itu kan bukankah itu adalah bahagian daripada musibah yang engkau nantikan, yang engkau lakukan. Bahkan membakar hutan, apa yang terjadi? Sampai terjadi asap kiri kanan dan polusi udara. Itu azab juga, musibah juga. Maka pada posisi seperti ini, maka orang-orang yang melakukan kerusakan tersebut akan mendapatkan azab di dunia dengan cara apa? Alhamdulillah ada sanksi hukumnya juga kan? Dihukum orang seperti itu. Nah, sebagai ini jailun alifatan fil ardi. Karena 3 tugas manusia itu salah satunya adalah menjadi khalifah, pengurus bukan perusak. Perawat bukan perusak. Untuk menjadi pemimpin mengatur dan semuanya, harusnya kita bisa merawat lingkungan. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Sam tadi sudah menggambarkan begitu besarnya pahalanya. Walaupun sudah dikasih sama solusi oleh Ustaz Ahmad kan dengan cara bertobatnya. Tapi pada posisi ini kembali diingatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang perusak. Kalau kamu tidak bisa menanam minimal kau tidak merusak. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki minimal engkau tidak mengotori dan sebagainya. Ini pembelajaran. Buang sampah sembarangan. Buang sampah di kali. Buang sampah di got. Apa yang terjadi? Terjadilah banjir. Ayo kita merawat. Ayo kita memperbaiki. Karena mohon maaf. Melakukan dosa atau maksiat serta kerusakan menjadi siapa? Tanggung jawab kita. Berapa yang jadi korban? Berapa yang jadi korban atas apa yang kau lakukan? Dengan mohon maaf keuntungan sendiri. Supaya dia tidak terlalu banyak biayanya. Sehingga dia melakukan kerusakan. Ini hati-hati. Hati-hati. Anda yang untung orang lain yang rugi. Berapa orang yang bisa jadi ada korban manusia disebabkan Betul. apa yang kita lakukan. Bisa jadi terjadinya erosi banjir dan sebagainya, banjir bandang dan sebagainya. Berapa yang jadi korban? Karena perbuatan ulat tangan kita. Makanya sadarkan. Karena ini bahaya. Bahkan ada orang seenaknya buang sampah. Saya terus terang, kalau dia buang sampah di kali atau saya marah banget. Karena kenapa? Karena kita yang merasakan banjirnya. Betul.
efek zolimnya itu bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada Bukan. sekitarnya juga. Pada sekitarnya Kalau dia yang akan banjir nyesal. cuma rumah dia doang silakan. Tapi kan Silakan. rumah orang lain juga kena Apalagi kalau banjir. kita membayangkan kalau dia bakar rumah. Nauzubillah. Ini kan rumah saya. Iya rumahmu yang kau bakar. Tapi kita kan satu dinding. Iya benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya ya. Walaupun sedang emosi tapi Masya Allah luar biasa. Ya Di kadang bawah... kan kita lihat kerusakan yang tenang. terjadi di mana-mana karena disebabkan ulah tangan mereka. Ah, iya. Sekarang kita mau lanjut lagi nih Ustadz Maulana ya. Buat Ustadz Ustadz Ahmad Khan. Ya Allah, Ustadz saya mulu kangen nih banget hari Ustadz ini, Syam. insyaallah. Iya, kayaknya rindu nih kayaknya nih. Nih Ustadz Ahmad Khan nih mohon izin sebelumnya ya. Apakah Allah masih menerima namanya yang doa-doa manusia ini yang sudah berbuat zolim atau mungkin doanya masih digantung sama Allah di langit? Mohon izin penjelasannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang zalim dia berdoa, apakah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru malah tertolak atau bahkan mungkin terkatung-katung di doanya di langit? Diterangkan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam satu hadis, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzolimi karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada antara doanya dengan Allah penghalang sedikit pun. Jadi kalau ditanya doa orang yang terzolimi maka doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal aksa, tapi kata ulama tidak sebaliknya dengan doa orang yang zolim. Orang yang zolim ketika dia berdoa maka doanya dia akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang yang berbuat zolim dia telah bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka ketika dia berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ada juga beberapa faktor lain yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam satu buah kitab, ada satu buah kisah yang menarik. Marra al-Imam Ibrahim bin Adham bisukil Basrah. Satu ketika salah seorang tabi'in, Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau lewat di satu pasar di kota Basrah. Lalu kemudian orang-orang di pasar itu datang mendekat kepadanya dan berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, nahnu nad'ullaha falam yustajabu lana. Kami sudah sering meminta kepada Allah tapi Allah nggak kabulin doa kami. Apa penyebabnya? Kau kan bilang minta sama Allah, Allah akan kabulkan doamu. Tapi kami sudah meminta tapi Allah nggak kabulkan doa kami. Lalu kemudian katanya Imam Ibrahim bin Adham, matat kulubukum an asyrati asya. Doa kalian tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati kalian mati dari 10 perkara. Dan rupa-rupanya 10 perkara ini yang menyebabkan doa kita enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama araftumullah walam tu'adu haqqahu. Kalian mengenal Allah tapi kalian enggak jalankan kewajiban kalian kepada Allah. Kewajiban yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang tidak kalian jauhi. Ini yang menyebabkan doa tidak dijabah. Yang kedua wa za'amtum hubban nabi wa tarakta sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi kalian tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga wa qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Lalu kemudian yang keempat, kata Imam Ibrahim bin Adham, perkara yang menyebabkan doa kita enggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengaku wa da'aitum ana iblis aduwana wa wafaktumuhu. Kita mengaku bahwasanya iblis itu musuh kita. Tapi ternyata kita malah ngikutin iblis. Ini salah. Makanya doa kita nggak dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kelima, kita mengakui bahwasanya kita mengakui surganya Allah itu hak, nyata. Tapi kita tidak mempersiapkan bekalnya. Lalu kemudian kita mengakui neraka itu benar adanya, tapi kita nggak mau berlari daripada api neraka. Kita mengakui kematian itu nyata, tapi ternyata kita nggak mempersiapkan bekal buat kematian. Lalu kemudian kita bangun di waktu pagi, kita sibuk dengan aib orang, tapi kita lupa dengan aib kita sendiri. Dan yang terakhir, penyebab faktor doa nggak diijabah sama Allah adalah kita ikut nguburin orang mati, tapi ternyata kita tidak mengambil pelajaran dari kematian tersebut bahwa kita akan berjumpa dengan kematian. Maka hati-hati, penyebab-penyebab doa tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, terlebih lagi ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, maka ini juga salah satu penyebab doa kita tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Jadi nyangkut semua amalan itu di langit ya. Nauzubillah min zalik. Kita mau minta lagi bintang tamu kita, Mas Reza, silakan nanya lagi nih sama guru kita nih, Ustadz Syam deh, silakan ditanya nih. Siap. Izin Ustadz. Siap. Bagaimana cara mengingatkan ke orang-orang yang telah berlaku zolim
Oh, jadi terlanjur zalim nih orang Terlanjur ini ya. zalim. Betul. Dan cara mengingatkannya baik. Supaya dia nggak merusak nih ya, biar nggak merusak Betul. lagi dan dia kembali ke jalan Allah. Terutama nggak merusak lingkungan, mengganggu orang lain dan juga merusak kebun orang. Baik. Nggak usah nunggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tabai guru-guruku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tibalah kita saatnya bagaimana cara kita mengingatkan. Karena ini kan viralnya di sosial media, maka mungkin saling mengingatkannya juga di sosial media. Salah satunya kita mengangkat tema ini di Mimbar Islam Itu Indah, bahwasanya kita mengingatkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu bukan hanya membawa kebaikan kepada manusia, tapi membawa kebaikan bagi seluruh dunia. Jangankan manusia, tumbuhan pun ada haknya di dalam agama kita. Cara ngingetin orangnya kalau udah terlanjur berlaku zalim, maka yang pertama kata Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan memvonis orang lain, berikan harapan kepada mereka bahwa kalau sudah terlanjur berlaku zalim, sudah terlanjur berlaku kerusakan, maka kita masih bisa memperbaikinya selama kita masih ada nyawa. Selama kita masih ada hidup di dunia ini, maka pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala masih terbuka. Yang kedua, cara mengingatkan bagi orang lain itu adalah namanya dakwah. Jadi dakwah ini teman-teman harus dengan salam juga. Apa itu salam? Memberikan keselamatan, menyebarkan keselamatan. Maka ada seorang ulama itu kalau ngelewatin perkumpulan orang itu tidak selamanya dia memberi salam. Makanya kami mengingatkan tadi dalam menjawab pertanyaan bahwa memberi salam itu tetap hukumnya sunnah selama-lamanya, tapi menjawabnya adalah wajib. Ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak memberi salam ketika melewatinya? Saya tidak mau memberikan dosa kepada orang-orang tersebut. Maksudnya, karena kalau saya memberi salam berarti mereka wajib menjawabnya. Kalau wajib, kapan mereka tidak jawab, berarti mereka berdosa. Berarti kalau saya paksakan diri saya sedangkan mereka dalam keadaan sibuk, saya tidak memberi salam. Kenapa? Khawatirnya mereka diwajibkan untuk menjawabnya, lalu mereka berdosa gara-gara saya yang memberi salam. Subhanallah. Maka salam itu memberikan selamat. Mana mungkin ada orang yang mengingatkan temannya tapi tidak memberikan selamatan. Assalamualaikum. Kau nanti itu di neraka digantung. Wah, subhanallah. Awalnya dia bilang assalamualaikum, keselamatan untukmu. Langsung ancam orang dengan neraka. Subhanallah, berarti tidak memberikan keselamatan bagi orang lain. Atau seorang orang tua masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam. Waalaikumsalam. Lalu dalam rumahnya mereka berantem atau bertengkar. Berarti ini bukan menyebarkan keselamatan. Mestinya ketika kita sudah menyebutkan, menyampaikan, mengucapkan assalamualaikum. Artinya saya berjanji engkau selamat dari lisan. Saya berjanji engkau selamat dari kejahatan tanganku, engkau selamat daripada kezaliman badanku ini, kezaliman ucapanku, maka kalian semua selamat. Itu arti daripada assalamualaikum. Dijawab juga waalaikumsalam. Begitupun engkau aku jamin selamat daripada segala kezalimanku. Siapa saja yang harus selamat? Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang, termasuk tumbuhan, apalagi manusia. Nah, diingatkan jangan berputus asa. Yang kedua, diingatkan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah bil hikmah, yakni memberikan contoh kepada orang lain. Memberikan contoh kepada orang lain. Orang tidak beriman tidak membaca Quran. Orang tidak beriman tidak membaca hadis Nabi. Tapi apa yang mereka baca? Yang mereka baca adalah akhlak kita sebagai orang muslim. Sebagai orang Islam. Oh, orang Islam itu menjaga tanaman. Oh, orang Islam itu menjaga seluruh haknya makhluk hidup. Maka yang mereka baca adalah akhlak kita. Jangan salahkan orang di luar sana mengatakan orang Islam itu keras-keras, orang Islam itu begini. Kenapa? Karena kita tidak mencontoh bagaimana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang namanya dakwah dengan contoh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Jadi jawabannya adalah salah satunya kalau kita melihat sesuatu yang viral di suatu sosial media, betul. Jawabnya juga di sosial media gitu ya. Jadi mudah-mudahan sama-sama viral tapi viralnya yang baik. Ini kita minta izin dulu nih sebelumnya nih sama guru-guru saya ya, sama Ustadz Ahmad kan, sama Ustadz Maulana, Mas Reza dan juga Ustadz Syam. Saya mau ketemu teman saya dulu. Ada pemain sinetron teman saya datang ke sini. Yang ada jinnya itu. Indra Brugman, benar. Saya situ dulu ya bentar ya. Assalamualaikum. Masya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar, Dra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, sehat. seru ya tema hari ini ya? Seru, tema hari ini Benar. memang apa ya, berkaitan dengan sesuatu yang viral. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pembelajaran buat kita agar Betul. kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam bersikap, tidak menjadi contoh yang tidak bagus buat orang banyak dan tidak menjadi orang yang zolim. Masya Allah, setuju banget Dra. Ya, kita itu harus berhati-hati bahkan dalam menjaga kebersihan kesehatan mulut nih ya. Jangan juga sembarangan. Kalau aku, wah aku ini dia. Aku sih pakai ini. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Ini Masya Allah luar biasa. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Masya Allah, pas banget nih. Aku memang lagi cari pasta gigi yang bukan cuma banyak manfaatnya, tapi juga membawakan banyak keberkahan buat kita semua, buat keluarga di rumah. Betul. Ya kan? Dan ini bener ya, ini produknya halal. Masya Allah, Dra tenang aja ya. Insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bahkan pasta gigi Sasha ini ya mengandung bahan alami yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Luar biasa, ini paket yang komplit. Selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat kita semua dan keluarga juga di rumah. Dan buat jamaah yang ada di rumah, gak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasa. Wah, Mas Fadli, Ya. terima kasih banyak. Nih, saya langsung beralih ke pasta gigi Sasa. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Ini betul banget nih Indra ya. Karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Dan juga masih nanti kita akan mendengar lagi suara merdunya dari seorang perada marinir yaitu Mas Reza Prasetya Wibowo ya. Jadi jangan pindah-pindah channel nih, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini Masya Allah Dra, Masya ini Allah. di rumah ini kalau bisa udah pakai ini aja, Harus ganti pakai ini. langsung. Halal. Halal. Dan insya Allah ini ada siwaknya, jadi kita bermanfaat juga. Betul. Karena kalau kita ngikutin sunnah, itu pahalanya insya Allah berlipat-lipat ganda ini Masya Allah.